warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu guru pendamping Mabit Malam Bina Iman Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten, rahimakumullah, bagi juga anak-anak beserta Mabit, Ustadz dan Ustadzah pendamping juga. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Dan kita berusaha secara maksimal untuk dekat dengan kitabullah yang menjadikan seorang hamba itu akan mulia ketika dia berdekat-dekat dengan kitabullah Al-Quran. Bacaan yang paling mulia adalah Al-Quran. Orang yang pengen jadi mulia mestinya juga dia menjadi ahlul Quran. Seberapapun yaitu besarannya, kontribusinya, interaksinya terhadap Al-Quran. Dan kalian harapannya nanti menjadi orang-orang yang mulia juga. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat mudah-mudahan tersampaikan kepada ahlul bait beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang paling utama. Begitu juga sholawat mudah-mudahan tetap tersampaikan juga kepada semua umatnya yang senantiasa komitmen dan istiqomah mengikuti sunnah ajaran beliau. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semua. Amin. Anak-anak rahimahullah, Pak Bambang dapat jadwal untuk menyampaikan kultum. Mudah-mudahan kultum ini betul-betul menjadi semangat bagi kalian. Karena usia-usia seperti kalian itu sebenarnya sangat potensi. Untuk menghafalkan Al-Quran mudah. Kalau yang tua mudah apa sulit? Mudah, tetap mudah. Masalahnya mau apa tidak kan gitu. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yasarnal Qur'an apa? Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil sebagai pelajaran, sebagai peringatan? Allah sudah bersumpah, bahkan tidak hanya 1 ayat, tidak hanya 2 ayat, banyak ayat diulang-ulang. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Begitu di dalam surat Toha. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran
Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil sebagai yaitu peringatan? Mudah. Dan keutamaan orang yang dekat-dekat dengan Al-Quran, Masya Allah, orang yang mau mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, termasuk menghafalkan, ada di dalam hadisnya Rasulullah begini: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalatul sakinah wa ghasyiyatur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakara fi ma indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid di rumah dari rumah-rumah Allah untuk baca kitabullah, untuk mempelajari kitabullah, kecuali di antara mereka itu satu, Allah akan menurunkan yang namanya sakinah. Sakinah itu kedamaian, ketentraman. Yang nomor dua, Allah akan memberikan kucuran yang sangat deras, yaitu rahmatnya. Yang ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat, wa hafathumul malaikah. Karena ada banyak di dalam hadisnya Rasulullah orang yang kumpul-kumpul dalam satu majelis ilmu, Allah mengutus yaitu para malaikatnya untuk mencari di muka bumi ini tempat-tempat untuk bermajelis ilmu. Ketika para malaikat mendapatkan majelis itu, maka malaikat itu bergabung di situ, berkeliling di situ, sampai bertumpuk-tumpuk. Bahkan disebutkan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Betapa banyaknya malaikat yaitu yang mengelilingi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakara fi ma indah. Allah akan menyebut nama-nama kalian, nama-nama orang yang ada di dalam satu majelis tadi di hadapan para makhluknya yang mulia. Akan dibangga-banggakan oleh Allah. Jadi betapa mulianya majelis Al-Quran. Apalagi kalian di sini dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan, yaitu mentadaburi atau mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Masih ada banyak. Inna lillahi ahlina minan nas. Ketika itu Rasul mengatakan begini, Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ada sahabat yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kok ada keluarga dari kalangan manusia yang menjadi keluarganya Allah? Ahlul Quran. Mereka lah yaitu Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya Allah. Luar biasa. Kemudian ada juga hadis yang lainnya, bahwasanya Allah akan mengangkat, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bi akharin. Begitu kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum pada derajat yang tinggi, derajat yang mulia dengan Al-Quran. Begitu juga Allah akan merendahkan, Allah akan menghinakan kaum yang lainnya juga dengan Al-Quran. Maknanya adalah siapa yang komitmen dengan Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan kedudukannya. Tidak hanya kedudukan di dunia,
tetapi juga kedudukan di akhirat kelak. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, gagas, cuek, malas-malasan, nggak peduli dengan Al-Quran, maka Allah akan turunkan derajatnya, hinakan derajatnya. Kalau di dalam Al-Quran ada juga disebutkan yang berkenaan dengan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau bang ceramahnya keras kayak ini, pasti orangnya radikal kan? Ya, juga. Biar kalian dengarkan juga semangat. Yang berpengalaman itu paling-paling kalian nanti gocek. Termasuk barang. Halo? Itu bantu yang menceritakan itu ulangan buku orang. Halo? Waman a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah. Peringatan Allah ada di dalam Al-Quran. Maknanya barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya penghidupan dunia yang sempit. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Hidupnya sempit, walaupun kaya tetap sempit. Walaupun dia seorang pejabat, ketika hatinya kosong dengan Al-Quran, hidupnya tetap sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan kami kumpulkan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah itu pada hari kiamat di akhirat dalam keadaan a'ma, buta matanya. Kalian bisa bayangkan orang yang buta itu kalau berjalan gimana? Hati-hati ya. Pengen nyoba maksudnya ya tidak buta. Maksudnya dari sini menuju ruangan sana nanti meripatnya ditutup, merem, jerapet, bawa yakin. Sisian, nabrak jiblok sama itu di dunia masih ada yang menolong. Kalau di akhirat gimana? Kalau hadis yang lainnya yang sangat terkenal, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian semua yaitu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat li ashabi, bagi para pembacanya. Sering baca Al-Quran anak-anak? Kok penuh menengah ya? Ada nih, Putri, sering baca Al-Quran anak-anak? Putra, sering baca Al-Quran? Tadi sudah baca Al-Quran belum? Berapa lembar? Nggak tahu. Waduh, udah baca Al-Quran belum pagi-pagi atau kemarin? Berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar berarti 4 halaman. 1 lembar kan sampai itu mas. Ini kan 2 halaman. Jadi 2 lembar berarti 4 halaman. Tenangnya loh. Yang terakhir aku percaya apa? 2 lembar ini berarti 4 halaman. Surah Allah. Ini. Sudah baca Al-Quran belum pagi atau kemarin? Berapa lembar? 1 lembar. Berarti 2 halaman ya. 4 halaman itu targetnya setiap hari 1 juz. Ya minimal itu buktinya. Targetnya seorang pejabat barang. Putri, itu Mbak. Ya kelihatan ya. Setiap hari baca Al-Quran berapa lembar?
Dua lembar berarti 4 halaman ya. Berarti 4 muka. Satu lembar kan 2 halaman. Ya bagus. Terus Ahlul Quran itu mestinya akhlaknya yang baik-baik. Mudah bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dengan Al-Quran anak-anak. Jadi kalian mesti programkan setiap hari saya harus baca Al-Quran. Gitu ya? Mudah-mudahan betul-betul kalian dimuliakan oleh Allah sebagaimana janji Rasulullah tadi ketika kita itu berdekat-dekat dengan Al-Quran. Ada salah yang mau dimakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.